Wanita ini tiba-tiba terbangun dari tidurnya karena kapal ini bergetar dengan kencang. Ia pun keluar dari kamarnya dan semua perabotan pun sudah berjatuhan. Benar saja, saat ia membuka pintu kapal, air laut sudah bergoyang dengan hebat yang menandakan bahwa sedang terjadi badai. Tampaknya mereka sudah dekat dengan pulau misterius karena badai ini sangat dahsyat sekali. Wanita itu pun berusaha naik ke ruang komando dan teman prianya berkata bahwa mereka sudah sangat dekat sekali. Benar saja, terlihatlah di depan sana sebuah pulau dengan gunung yang sangat tinggi sudah berada tak jauh dari mereka. Tapi tiba-tiba kapal mereka menabrak sebuah karang dan ini adalah mimpi buruk. Bagian bawah kapal itu pun hancur dan kemudi kapal sudah berputar-putar dengan sendirinya. Bahkan pria itu berkata bahwa ia sudah kehilangan semua kendali kapal ini. Mereka harus keluar dari kapal ini atau mereka akan mati tenggelam di perairan ini. Karena tak punya pilihan, mereka pun mulai keluar dari ruang komando ini dan pria itu menembakkan sebuah suar. Ia berharap suar itu bisa memberitahu penduduk pulau dan menolong mereka dari badai ini. Tapi sudah tak ada waktu lagi. Mereka benar-benar harus terjun dari kapal sebelum kapal ini terbalik karena ombak besar. Tapi gilanya, wanita ini berkata bahwa ia harus kembali untuk mengambil berkas ayahnya. Ini adalah ide bodoh. Wanita itu tetap kembali ke dalam kapal karena tekadnya sangat tinggi. Ia tak boleh membiarkan berkas itu hilang karena itulah satu-satunya petunjuk untuk menemukan ayahnya. Namun sayangnya, saat ia hendak keluar dari sana, ia disembur oleh ombak yang masuk ke dalam ruangan ini. Untungnya, teman prianya datang dari belakang untuk menyelamatkan wanita itu. Dan disinilah ketangguhan mereka berdua diuji. Terlihatlah sebuah karang besar tepat di samping kapal mereka. Benar saja, kapal mereka pun menabrak karang besar itu dan mereka terpelanting seketika. Mereka tak boleh berada di dalam kapal ini lagi atau mereka akan ikut tenggelam pula. Akhirnya, wanita ini pun naik ke besi di atasnya untuk menyeberang ke arah temannya yang sedang mengambil sekoci. Dan voila, ia hampir saja menabrak karang di sampingnya dan berhasil melompat. Namun sayang, karang di sini terlalu banyak dan kapal mereka pun pontang-panting dan akan hancur. Sudah tak ada waktu lagi. Karena tak punya pilihan, wanita ini pun melompat dari kapal itu dan terjun ke laut yang sangat dalam. Selesai sudah, ia tak melihat teman prianya selamat dan ia harus terombang-ambing di sini sendirian. Tapi untungnya ia melihat pantai pulau itu tak jauh dari sana dan ia pun langsung berenang ke arah sana. Dengan susah payah ia menerjang ombak dan arus yang sangat besar untuk menyelamatkan diri. Hingga akhirnya ia pun selamat dari semua kejadian itu dan berhasil merangkak di pantai pulau ini. Di depan sana terlihatlah ada bayangan beberapa orang yang mendekat ke arahnya. Dan wanita ini pun dipukul hingga tak sadarkan diri yang sepertinya adalah pertanda buruk. Benar saja, saat wanita ini mulai siuman, ia melihat ada pria berewokan tepat di hadapannya. Tak hanya itu, ia pun memegang kepala bagian belakangnya dan terlihat ada bekas darah di tangannya. Tampaknya pria ini adalah pria jahat yang telah menemukan wanita itu di pantai berkat suar yang ditembakkan semalam. Dan disinilah semuanya baru masuk akal. Saat wanita itu mencari tas ranselnya, pria ini mengangkat tas wanita itu dan menaruhnya di sebelah kakinya. Dan mengejutkannya, pria ini tahu nama dari wanita itu dan juga ayahnya. Ini sudah sangat tak beres lagi dan sepertinya ada masalah yang besar di sini. Benar saja, pria itu berkata bahwa akulah yang membunuh ayahmu dan kau datang ke sini seperti sebuah mukjizat. Selamat datang di pulau misterius di tengah perairan Jepang yang bernama Yamatai. Pria berewokan ini bersama anak buahnya yang bersenjata sedang memperbudak para penduduk lokal untuk mencari sebuah makam rahasia. Dan berkat kedatangan wanita dan temannya ini, kini pria berewokan ini mendapatkan jawaban di mana letak makam rahasia yang sudah 7 tahun ia cari. Terlihat wajah pria itu sangat terbelalak saat melihat sesuatu di hadapannya. Benar saja, saat ia melihat buku jurnal dari ayah wanita tadi, ada gambar sebuah gunung di dalam buku itu yang sama persis dengan gunung tepat di depan mereka. Gunung itu memiliki 2 batu besar yang menandakan bahwa ada makam tepat di bawahnya. Setelah semua kejadian ini, mereka pun mulai melakukan proses penggalian untuk mencari pintu masuk makam itu. Para penduduk lokal diperbudak dan diawasi oleh para pasukan bersenjata. Sementara pria berewokan ini alias sang bos ilmuwan sedang membaca buku jurnal itu dengan serius. Kini wanita ini tak bisa apa-apa bersama teman prianya karena tangan mereka dalam keadaan terikat. Tapi tiba-tiba terlihatlah ada seorang pria yang batuk dan sepertinya mengalami sesak nafas. Tentara bersenjata itu pun menyuruhnya untuk kerja, namun wanita itu berkata bahwa pria itu sedang sakit. Saking kejamnya tempat ini, tentara itu tetap menyuruhnya melanjutkan kerja tanpa alasan apapun.
Tak hanya itu, sang bos ilmuwan pun datang pula dan melihat pria tua sakit itu di hadapannya. Ia pun langsung mengeluarkan pistolnya dan menembak pria tua itu hingga nyawanya melayang. Sungguh gila sekali. Wanita ini sangat syok dan tak percaya dengan apa yang ia saksikan barusan. Bos ilmuwan itu tak ada rasa manusiawi dan menganggap nyawa manusia hanyalah benda tak berguna. Setelah kejadian itu, bos ilmuwan itu pun pergi dari tempat ini dan asistennya menyuruh semua orang untuk kembali bekerja. Mulai dari sinilah, pria ini sadar bahwa mereka tak boleh lama-lama berada di sini. Dengan cepat, ia pun mengambil sebuah cangkul dan memanggil teman wanitanya yang masih syok. Dalam hitungan detik, ia pun memukul tentara di sebelahnya dan menyuruh wanita itu untuk pergi dari sini. Ini sungguh gila. Wanita itu pun harus terjun ke bawah batu dan harus pergi dari sini secepat mungkin. Sayangnya, ada tentara yang menembakinya dan pria ini langsung memotong tali pengait di dekatnya. Dan voila! Tali itu mengenai kaki sang tentara dan membuatnya terjatuh dari sana. Wanita itu pun lari pontang-panting ke arah hutan dan menghindari tembakan peluru di belakangnya. Namun sayangnya, saat teman prianya hendak kabur pula, ia berhasil ditumbangkan oleh bos ilmuwan di atas sana. Tak hanya itu, tiba-tiba saja wanita ini sampai ke tepi jurang yang di bawahnya ada sungai dengan arus yang sangat deras. Ia harus cepat menyeberang ke pohon tumbang itu karena tentara di belakangnya sudah sangat dekat sekali. Hingga akhirnya, ia pun harus terjatuh ke bawah karena peluru tentara tadi hampir saja mengenai tubuhnya. Selesai sudah, wanita ini tak akan bisa selamat dari derasnya arus sungai ini.